A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam najis dan cara menghilangkan najis tersebut di dalam kitab Fathul menurut kitab Fathul Qorib. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Faslun adapun fasal ini membahas fi bayanin najasati, membahas uh, tentang penjelasan an-najasati, najis-najis, macam-macam najis, wa izalatiha, dan cara menghilangkan najis tersebut. Wa hadzal faslu, dan adapun fasal ini mazkurun disebutkan fi ba'din nusakhi, di dalam sebagian kitab naskah, ubailal kitabis sholati, ditulis sebelum kitab sholat. Jadi pada beberapa bagian yang lain, naskah-naskah yang lain, kitab-kitab yang lain, itu pembahasan masalah najis itu umumnya ditulis sebelum kitab sholat, pembahasan masalah sholat. Jadi toharoh umumnya itu, babu toharoh umumnya di mazhab Syafi'i itu ditulis, dijelaskan itu sebelum bab sholat. Tapi ada juga di mazhab, kitab-kitab mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu ditulis bersamaan dengan babus sholah. Tapi ya intinya dia sama, tetap babus sholah, tapi dia ada yang dibahas di situ tentang babut toharoh. Wan najasatu lughatan, dan adapun najis, najis-najis, wan najasatu, dan adapun najis lughatan secara bahasa, asyai'ul mustaqzaru, yaitu sesuatu yang menjijikkan. Wa syar'an, dan adapun secara syara, kullu ainin, segala macam benda, hauma tanawuluha, yang mana diharamkan untuk dimanfaatkan, alal itlaqi, secara mutlak, halatal ikhtiyari, pada kondisi normal. Jadi bukan kondisi darurat. Jadi pada kondisi normal. Ma'a suhulati tamziz, dan mudah untuk membedakan. La lihurmatiha, bukan yang mana segala yang najis ini keharamannya itu bukan karena dimuliakan, wala listikzariha, dan bukan pula karena menjijikkan, wala lidoruriha, bukan pula karena membahayakan, fi badanin, pada badan, au aklin, atau akal, wadakhola fil itlaq, dan
Imam musannif hadzal kitab, penulis kitab ini me apa, memberikan ini, memasukkan ungkapan ini fil itlaq secara mutlak qalilun najasati, najis yang sedikit, wa kasiruha atau sedikitnya najis tersebut. Wa kharaja bil ikhtiyar, dan bukan termasuk dalam keadaan normal, bukan masuk kategori, tidak termasuk kategori kondisi normal ad-daruratu, yaitu pada kondisi yang genting, pada kondisi darurat. Fa innaha, karena pada kondisi darurat tersebut, tubihu, pada kondisi darurat tersebut, tubihu menyebabkan bolehnya tanawula, bolehnya memanfaatkan an-najasati, najis tersebut. Wabis suhulati tamyiz, yang dimaksud dengan ungkapan mudah untuk dibedakan di sini aklud dud, seperti memakan belatung, al-maiti, yang mati, fi jubni, di dalam keju, au fakihati, atau buah, au fakihatin, atau buah, wa nahwiha, wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Jadi misalkan seperti ini. Di dalam keju itu ada belatung. Nah, kalau misalkan kita melihat belatung tersebut bisa kita bedakan, maka itu dibuang. Jadi belatung-belatung yang sudah mati itu dibuang. Tapi bukan berarti di sini kejunya tersebut haram menjadi mutanajis. Karena apa? Itu sangat sulit untuk dipisahkan, dibedakan. Contoh lagi seperti belatung yang mati di dalam buah. Nah, buahnya bukan mutanajis karena bangkai itu adalah najis. Nah, segala sesuatu yang terkena najis maka hukumnya adalah mutanajis dan tidak bisa dimanfaatkan. Tetapi untuk kondisi tertentu seperti keju dan buah-buahan yang di situ ada belatungnya, semisalnya itu, nah maka cukup dibuang saja belatungnya, nah, apa ya ininya, apa namanya itu, ulat-ulatnya itu, kemudian bisa dimakan kembali karena itu susah untuk dibedakan. Itu. Jadi bukan dibuang semua, tapi dipisahkan saja seperti itu. Wa kharaja, dan di sini juga musonif juga mengecualikan biqaulihi, dengan ungkapannya la li hurmatiha, bukan karena dimuliakan. Contoh seperti maitatul adami, seperti bangkainya anak Adam. Nah, bangkainya anak Adam itu tidak termasuk najis. Wa bi'adamil istiqdar, dan bukan dan juga bukan karena hal-hal yang menjijikan seperti mani, wa nahuhu, dan sejenisnya. Mani dan sejenisnya walaupun itu menjijikkan, itu juga bukan masuk dalam kategori najis. Wa fi nafid doror, dan ini juga ada ungkapan juga bukan dalam keadaan yang membahayakan, seperti al-hajaru, batu, wan nabatu, dan tumbuh-tumbuhan, al-mutaru bi badanin au aklin, yang mana batu dan tumbuhan tersebut membahayakan, al-mudiru, yang membahayakan bi badanin au aklin, pada badan atau akal. Contoh seperti buah kecubung. Kalau yang namanya hukumnya buah-buahan itu pada umumnya adalah mubah, semuanya boleh
makan. Tidak ada satupun hadis-hadis yang melarang tentang buah-buahan. Itu. Jadi semuanya adalah mubah. Tetapi kondisinya berbeda manakala di situ membahayakan. Kecubung itu kan rata-rata begitu dimakan orang kan langsung apa ya, akalnya langsung nggak normal kembali. Jadi itu kecubung itu bisa dimasukkan dalam kategori yang membahayakan. Bukan masuk haramnya itu bukan karena dia memabukkan, tapi karena membahayakan badan dan akal. Summa zakarul musannifu, kemudian musannif menyebutkan dobiton, ketentuan lin najusi, ketentuan pada najis tersebut al khariji minal kubuli wat duburi biqaulihi. Ketentuan untuk pada najis al khariji adalah sesuatu yang keluar minal kubuli dari kubul wat duburi dan dubur. Biqaulihi, dengan ungkapan musannif adalah wa kullu ma'in, semua cairan, segala macam cairan, kharaja minas sabilaini, yang mana keluar dari dua jalan, najisun, adalah najis. Jadi wakulu di sini mubtada, kedudukannya mubtada, wakul. Nah, khobarnya adalah najisun. Jadi semua cairan kharaja yang keluar dari kedua jalan, najisun, adalah najis. Kharaja di sini kedudukannya adalah naat. Oh, bukan, hal. Karena dia jatuhnya kepada sebentar. Kharaja di sini naat karena dia jatuhnya kepada semua cairan. Isim nakiroh. Minas sabila ini dari dua jalan, najisun, adalah najis. Jadi itu tadi. Jadi rumusnya yang pertama, najis dalam kategori pertama adalah semua cairan yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, maka hukumnya adalah najis. Huwa shadiqun, yang mana najis ini mencakup bil kharijil mu'tad, yang keluar secara lumrah, yang keluar secara lumrah ini yang lumrah keluar seperti kalbauli wal ghaiti, seperti air kencing dan kotoran ya, kotoran manusia, seperti itu. Kotoran binatang, kotoran manusia yang lumrah keluar itu masuk termasuk najis, tergolong najis. Bin nadiri, atau di luar kebiasaan yang jarang terjadi. Kadam wal qaih, seperti darah dan nanah. Itu juga masuk dalam kategori najis. Illal mani, kecuali air mani min adamin, dari anak Adam, jadi mani yang dari manusia, au hayawanin ghairi kalbin wahinzir, atau air mani anak Adam dan hewan ghairi kalbin, yang mana selain anjing, wahinzirin dan babi, wa ma tawallada minhuma,
dan juga hewan yang diperanakan minhuma dari anjing dan babi, au min ahadihima atau salah satu dari keduanya, ma'a hayawanin tohirin, dengan hewan yang suci. Contoh seperti ini, misalkan ada hewan yang suci kayak gitu kan. Contoh rusa, dikawinkan sama anjing. Nah, maka apabila keluar air maninya masuk dalam kategori najis mughalladah. Eh, masuk dalam kategori najis. Nah, apabila di sini yang keluar adalah air mani dari binatang-binatang yang tidak diharamkan seperti eh, oh sorry, apabila ada air mani yang keluar selain daripada hewan anjing dan babi, maka semua hukumnya adalah suci, bukan eh, hukumnya itu ya sama dengan air maninya manusia. Jadi air mani manusia dan hewan selain anjing dan babi itu hukumnya tetap suci. Kalau misalkan di situ disilang, persilangan misalkan rusa, kambing kayak gitu disilang dengan salah satu binatang yang haram ini, anjing dan babi kayak gitu disilang. Nah, maka air maninya najis. Kemudian anak yang dilahirkan dari binatang tersebut, dari persilangan antara yang haram dan yang suci, maka juga hukumnya haram. Misalkan babi disilang sama anjing, babi disilang sama ini kambing. Nah, melahirkan anak kambing, maka hukumnya kambing tersebut tetap haram karena hasil persilangan dari binatang yang haram. Wa kharaja bima'in, dan musonib juga mengecualikan bima'in, sesuatu yang cair tadi, contohnya adalah adud, yaitu kermi atau belatung. Wa kullu mutasallibin, yang mana wa kullu mutasallibin wa kullu dan segala sesuatu mutasallibin yang benda keras, la yahiluhul ma'idatu, yang mana tidak dapat hancur di tempat penggilingan. Falaisa binajasin, maka tidak termasuk najis. Bal huwa mutanajisun, akan tetapi benda tersebut hukumnya mutanajis. Mutanajis ini benda yang terkena najis. Yathuru bil ghusli, maka suci dengan dibasuh. Contoh misalkan seperti ini. Ada belatung atau kermi ya, istilahnya yang keluar dari dubur kita. Itu kermi yang keluar dari dubur kita itu bukan masuk dalam kategori najis atau benda yang keras atau kayak batu lah seperti itu. Kejatuhan najis. Nah, benda yang keras tersebut itu bukan masuk dalam kategori najis, akan tetapi dia mutanajis. Seperti itu juga belatung yang keluar dari jalan itu bukan kategori najis, tetapi itu mutanajis yang terkena oleh najis. Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian keterangan kitab, wa kullu ma yakhruju, wa kullu ma yakhruju di sini tiap-tiap benda yang keluar bil labzil mudhari'in, dengan menggunakan fi'lil mudhari, wastiqati ma'in, yang mana berfungsi untuk mengatakan
mengganti berfungsi untuk tidak menggunakan kata ma'i yang cair. Jadi, ma yakhruju di sini menggunakan, fi'il mudhari karena dia, eee, apa namanya, membuang. Jadi ada yang dibuang di sini. Yang dibuang di situ adalah ma'i, ya tadi pengganti daripada kata ma'i, sesuatu yang cair. Jadi kalau kita belajar, belajar ilmu nahwu, sebenarnya membaca kitab dengan mempelajari ilmu nahwu itu setiap harokatnya, itu ada sesuatu yang disimpan, ada sesuatu juga yang memang dia, menunjukkan sesuatu yang lain lah. Contoh kayak misalkan kayak gini, huwal ma huwal ma'u tahurun, gimana, sorry, salah salah salah. Contohnya seperti ini yang, di dalam kitab Bulughul Maram itu, eee, bahwasanya, air laut itu tahur, suci, wal hillu maitatuhu, dan halal, bangkainya. Tahur tahur di sini hadis itu menggunakan kata tahur, bukan tohir. Nah, kalau dia menggunakan kata tahur di situ, dengan, wazan fa'ul, itu maknanya lebih luas. Kalau dia tohir, itu artinya suci saja, tetapi dia tidak mensucikan. Tapi kalau dia menggunakan kata tohur dengan wazan fa'ul, artinya dia mempunyai makna yang lebih lagi. Mempunyai makna yang lebih dari suci. Artinya dia suci dan mensucikan. Nah, seperti itu. Wa antum hina izin tanzurun. Hina izin, nah izinnya itu, tanwinnya itu ada lagi yang ada lagi maknanya yang tersirat di situ. Di situ. Jadi izinnya itu menggantikan lafadz sebelumnya, kalimat sebelumnya. Itu ada dibahas di dalam, kitab ilmu nahwu. Nah, kalau, biasa kalau di dalam kitab, di dalam kitab-kitab nahwu seperti Jurumiyah, Mukhtasar Jidan, Tanwin, ya Tanwin seperti itu aja kan, kita dibahas kayak gitu. Tapi kalau misalkan di dalam kitab Alfiyah, itu tanwin itu ada berbagai macam, bentuknya. Ada yang namanya tanwin tamkir, tanwin, kemudian, muqabalah dan iwad. Nah, iwad ini, tanwin iwad di sini ada 3 macam lagi, tanwin yang biasa, masuk di, eee, kata iz, kemudian tanwin yang, tanwin ini apa namanya, murunah, dan tanwin wali. Itu. Tanwin itu biasa kalau kita kenal kan, yang kita kenal kalau tanwin itu, tanda-tanda daripada isim. Jadi kalau isim itu, tanda-tandanya itu dengan kemasukan tanwin. Tetapi tidak semua, eee, tanwin itu bisa, cuman masuk di isim, bisa juga masuk di fiil. Contoh, tanwin, wali dan murunah itu bisa masuk di dalam, fiil, seperti itu. Itu banyak lagi pembahasan-pembahasan masalah ilmu, nahwu. Ya seperti inilah yang dimaksud di sini kenapa, musannif menggunakan lafadz yakhruju di sini, fi'il mudhari, karena di sini untuk mengganti kata ma'i, sesuatu yang cair. Wa ghuslu jami'il abwal wal awras wal arwas wa ghuslu jami'il abwali wal ahwasi, dan adapun cara mencuci
semua benda, semua air kencing, wal arwas dan kotoran, walau kana min makulil lahmi, meskipun dari binatang yang bisa dimakan, wajibun, maka hukumnya adalah wajib. Jadi wa ghuslu jami dan adapun membasuh semua abwal wal arwas, membasuh semua air kencing dan kotoran meskipun itu dari binatang yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan, hukumnya adalah wajib. Wa kaifiyatu ghuslin najasati, dan adapun cara mencuci, membasuh an-najasati, najis tersebut, ingkana, jika najis tersebut musyahadatan bil aini, yang mana dia terlihat oleh mata, wahiyal musammatu bil ainiyah, maka najis tersebut tergolong kepada najis ainiyah. Jadi kalau misalkan najis tersebut bisa dilihat oleh panca indera tadi, mata, penciuman dan lidah, seperti itu, maka dia masuk dalam kategori najis ainiyah yang bisa dilihat oleh panca indera. Takunu bizawali ainiha, maka menghilangkan najis tersebut, takunu bizawaliha, maka harus dihilangkan ainiha, zat najisnya tersebut. Wa muhawalata zawali awsafiha min ta'min aw launin aw rihin, dan juga menghilangkan awsafiha, sifat-sifat daripada najis tersebut. Sifat-sifat najis tersebut apa saja? Min ta'min, dari rasanya, aw launin, atau warnanya, aurihin, atau baunya. Tapi umumnya sih dua saja, jarang sekali sih mau dirasakan seperti itu. Iya kan, jarang sekali dirasakan. Kalau misalkan dua kategori ini aja sudah ada, biasanya seperti itu sudah masuk dalam kategori najis. Wa in baqiya ta'mun najasati, kalau misalkan tersisa rasanya saja, rasa dari najis tersebut, doro, maka hukumnya belum suci. Jadi kalau misalkan yang tersisa dari situ tadi, misalkan yang di situ baunya sudah nggak ada, warnanya nggak ada, tapi rasanya ada, seperti itu, maka tetap belum suci. Au launin, atau warnanya, au rihin, atau cuman baunya. Asyura zawaluhu lam yadur. Kalau misalkan di situ warnanya atau baunya di sini asyura zawaluhu, yang mana sulit untuk dihilangkan, lam yadur, maka tidak masalah. Tapi kalau yang sekarang sih misalkan warnanya itu misalkan ada dalam kategori najis yang memang susah untuk dihilangkan warnanya. Sudah digosok sedemikian rupa kayak gitu kan dengan apalah kayak gitu. Maka ya sudahlah. Tapi kalau sekarang sih kalau saya tuh pakai Postek sudah hancur semua itu. Jadi yang istilahnya kayak najis-najis yang susah kayak gitu pakai Postek aja kelar gitu ya. Tapi itu ini kita bukan membahas masalah najis mughaladah. Kalau najis mughaladah itu dia tidak bisa digantikan, caranya itu tidak bisa digantikan dengan yang apa namanya, eee, tidak bisa digantikan dengan ini ya, sabun atau apa. Dia harus caranya itu kalau najis mughaladah itu harus dicuci 7 kali, seperti itu.
disikat sampai 7 kali kayak gitu. Kemudian disiram dengan air, baru yang ke-8 kalinya itu dicampur dengan debu kayak gitu. Baru yang ke-8 disikat dengan debu kayak gitu. Nah, baru dibilas dengan air. Itu kalau najis mukhaladoh itu air kencing anjing sama air kencing anjing, babi, dan kotorannya itu masuk dalam kategori najis mukhaladoh. Wa in kanat najasatu ghairu musyahadatin, kalau misalkan seandainya najis tersebut ghairu musyahadatin, tidak terlihat oleh mata, wahiyal musammatu, maka najis tersebut dinamakan bil hukmiyah, najis yang hukmiyah. Fayakfi jaryul ma'i, cukup dengan mengalirkan air alal mutanajis, kepada sesuatu yang terkena najis, biha biha dengan najis hukmiyah tadi, walau marotan wahidatan, meskipun walaupun dialirkan dengan air itu 1 kali basuhan kayak gitu. Jadi misalkan seperti ini, dia najisnya tidak ada kayak gitu kan, najisnya tidak kelihatan lagi lah sudah. Tapi kemarin, nah misalkan seperti itu, kucing itu kencing, misalkan kucing itu sudah kencing di areal itu, tapi najisnya sudah nggak ada kayak gitu. Baunya sudah nggak ada, kemudian rasanya juga sudah nggak ada kayak gitu. Tapi ada ya kayak misalkan bekasnya atau gimana yang memang itu memang ya sulit lah untuk ini lagi. Nah maka cukup dialirkan air seperti itu. Yang mana ini sih berdasarkan ya apa ya, duga-duga saja kayak gitu, cuman sebagai ya apa ya, jaga-jaga kayak gitu kan. Cukup dialirkan air kayak gitu aja. Dengan 1 kali siraman itu sudah beres. Kemudian di sini musonib juga mengecualikan di sini summal istasnal musonnifu. Kemudian juga musonib mengecualikan min abwalis sobi, min abwal pada air kencing yang di sini. Qauluhu, dengan ungkapan beliau adalah illa baulus sobi, kecuali air kencing anak kecil. Alladzi, yang mana anak kecil tersebut lam kulit to'am, yang mana belum makan makanan. Yang dimaksud to'am di sini artinya lam tanawal, yang mana belum memperoleh makulan, makanan, wala masyruban, dan juga minuman, ala jihati ta'adzi, untuk menambah tenaga sang bayi tersebut. Jadi bayi tersebut cuman mendapat ASI aja kayak gitu. Jadi belum dia makan makanan, belum memperoleh makanan ya, apa ya, kayak misalkan dot kayak gitu kan, yang ini, kemudian sun kayak gitu, dia belum itu, dia cuman dikasih ASI. Nah, fa innahu, karena sesungguhnya air kencing laki-laki tersebut, anak laki tersebut, baulus sobi, air kencing laki-laki tersebut, yatuhuru, bisa menjadi suci, birosil ma'i alaihi, dengan menyiram air di atas air kencingnya anak kecil tersebut. Wala yushtarotu, dan tidak disyaratkan firosi sayalanul ma'i,
dan tidak disyaratkan, tidak diperlukan dengan mengalirkan air ke atas kencingnya. Jadi cukup ya sekali aja gitu, atau dipercikan seperti itu. Misalkan ada anak kecil yang masih netek kayak gitu. Nah, kemudian dia kencing di baju kita kayak gitu. Nah, cukup nggak usah diganti, nggak usah dibilas, nggak usah, cukup dipercikan air ya sudah, hilang sudah kayak gitu. Fa'in akala sobiu. Nah, di sini beda halnya kalau misalkan apabila anak kecil tersebut, fa'in akala sobiu, kalau misalkan anak kecil tersebut sudah memakan makanan, ala to'am, akala sobiu to'ama, apabila anak kecil tersebut sudah memakan makanan, ala jihati ta'azzi, untuk menambah tenaganya tersebut, husila bauluhu qot'an, maka wajib membasuh air kencingnya. Jadi wajib membasuh air kencing. Jadi kalau misalkan dia sudah makan kayak gitu, dia kemudian kita gondong terus dia kencing di baju kita, maka baju kita lepas kayak gitu. Nah, baju tersebut ya kita basuh kayak gitu untuk menghilangkan najisnya. Ya kita mandilah kayak gitu kan. Mandinya bukan karena ini untuk menghilangkan najisnya. Tapi menghilangkan najis, kita mandi menghilangkan najis itu nggak nggak seperti kita mandi wajib, enggak. Cuman kita menghilangkan najis itu saja. Wa kharaja sobiyu as-sobiyatu, dan ini musonib juga mengecualikan sobi, anak kecil laki-laki, as-sobiyatu, anak kecil perempuan. Atau juga, dan juga di sini wal khunsa, dan anak kecil khunsa. Khunsa ini kategorinya dia bukan laki-laki dan bukan perempuan. Ingat, ini bukan bukan khunsa di sini bukan kayak banci ya. Dia bukan, kalau banci, bencong itu umumnya dia dibuat. Tapi kalau khunsa di sini memang dia bukan laki-laki, bukan laki perempuan, itu karena memang sudah kodratnya seperti itu. Dia memang terbentuk dari lahir. Fayusalu mimbau lihima. Maka kalau misalkan ada anak kecil perempuan, yang perempuan, walaupun dia sudah masih belum belum memakan makanan, masih cuman menetek kayak gitu aja. Kalau dia eh, anak kecil perempuan, atau dia bukan laki-laki dan perempuan, tergolong unsa, maka baulihima tersebut, air kencing dari anak perempuan, anak kecil perempuan, dan katakanlah waria seperti itu, maka harus dibasuh. Jadi hunsa ini golongannya saya belum belum paham ya, kayak gimana, karena saya belum lihat juga. Cuman dia bukan laki-laki, dia punya punya dua kelamin yang memang itu, kalau tidak salah itu yang memang dia terbentuk dari kecil, bukan karena dia dioperasi, di apa-apain lah kayak gitu. Dia memang dari kecil seperti itu, mempunyai dua jenis kelamin. Nah, maka itu masuk dalam kategori khunsa. Nah, berbeda dengan bencong atau waria yang biasa ada di Thailand dan lain sebagainya, itu kan biasa suntik hormon tuh. Nah, suntik hormon yang mana yang dia sisi feminin yang dia tingkatkan, jadi dia agak melambai itu menjadi wanita atau laki-laki seperti itu. Atau misalkan dia operasi kelamin, dipotong, di-remove kayak gitu. Kemudian dia jadi wanita kayak gitu. Nah, itu sudah bukan masuk dalam kategori khunsa. Itu kita sudah tahu lah siapa orangnya kayak gitu, kita nggak usah itu. Nah, cuman itu dosanya beda lagi. Itu beda lagi. Nah, pelakuannya harusnya
dia dikembalikan kepada hukum asalnya. Kalau misalkan dia laki-laki, maka dia harus, sholat di, jamaahnya laki-laki, kayak gitu. Berpakaiannya juga harus laki-laki. Terus, juga, apa ya, ya di tempat apapun dia sebenarnya harus, laki laki sebenarnya. Ini yang susahnya kalau misalkan seseorang tersebut, eee, apa ya, bencong kayak gitulah. Sebenarnya ini jujur aja, kalau bencong ini jujur aja sih, mmm, susahnya di situ. Apalagi kalau dia sudah, potong kemaluan kayak gitu. Jadi hukumnya dia harus kembali kepada asalnya, laki-lakinya. Itu aja sih, ininya dan pembahasan masalah itu nanti, diatur secara rinci. Jadi, khunsa ini bukan kategori bac bajingan, beda ya khunsa itu. Jadi kalau misalkan ada yang, mengatakan, "Oh ini kan saya kan khunsa," kayak gitu kan, yang ada di dalam kitab-kitab itu beda beda, eee, maksudnya. Jadi, membaca kitab, membaca hukum itu, kalau bisa jangan, setengah-setengah, harus dipahami secara utuh apa yang dimaksud pada ulama-ulama terdahulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, itu saya mohon, koreksinya apabila ada kata-kata yang salah. Di dalam pembacaan kitab-kitab, yang saya bawakan barusan. Bisa ditulis nanti di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.